Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai uji korelasi, di mana uji korelasi ini sebetulnya disampaikan juga dalam materi parametrik. Ya, jadi materi uji parametrik ini juga ada uji korelasi. Namun saya akan mencoba untuk menyampaikan kembali ya untuk uji korelasi pada bagian statistik parametrik dan non parametrik. Perlu diketahui bahwa uji korelasi, ingat ya korelasi berarti kan keterkaitan. Berarti tujuannya adalah untuk mencari hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat. Ini ya, jadi untuk mengetahui hubungan dua variabel yang diteliti. Jadi misalnya yang memiliki sebab akibat. Contoh, misal keterkaitan antara indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol, misal seperti itu. Ya, nah, syaratnya variabel yang diteliti ini adalah variabel yang memiliki data yang berskala numerik. Ingat numerik ya, ini baik interval maupun rasio. Ini syarat utamanya. Berarti kalau dia ada numerik, wajib dia untuk dilakukan uji normalitas untuk melihat kenormalitasan sebuah data. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Uji korelasi. Uji korelasi ini karena dia kedua variabelnya memiliki data numerik, maka dia wajib untuk uji normalitas. Ini wajib. Jika variabel yang satu normal, variabel kedua normal, maka dia dianggap normal. Jika variabel satu normal, satu tidak normal, maka dianggap tidak normal. Ya, gitu. Contoh seperti ini. Ini hubungan antara umur dengan lingkar perut. Kalau umurnya ini normal, ya, lingkar perut tidak normal, maka dia dianggap tidak normal kedua-duanya. Oke. Ini ya, kalau misalnya tidak normal, maka ujinya menggunakan Spearman. Kalau normal menggunakan persen product moment. Ini perlu diingat-ingat ya antara persen dan Spearman. Sekarang untuk uji korelasi ini ada yang namanya kekuatan sebuah hubungan. Hasil dari uji korelasi itu ada 3 yang dilihat. Yang pertama pastinya adalah p-value atau nilai signifikansi. Ada nggak hubungannya? Itu adalah nilai signifikansi. Terus yang kedua adalah nilai kekuatan hubungan. Ya, nilai kekuatan hubungan. Nilai kekuatan hubungan ini nanti bisa Anda lihat juga di hasil SPSS yang Anda Anda olah. Yang pertama, nilai signifikansi jika 0,00 sampai 0,25 maka ini hubungannya sangat lemah. Ya, hubungannya lemah. Kalau nilai signifikansi 0,26 sampai 0,50 ini hubungannya sedang. Kalau 0,51 sampai 0,75 ini hubungannya kuat. Kalau 0,76 sampai 1,00 hubungannya sangat kuat. Gitu ya. Nanti untuk tutorial bagaimana cara untuk analisis data menggunakan persen maupun Spearman ini nanti bisa Anda lihat di YouTube saya. Nanti Anda cari saja di situ uji korelasi atau Anda tulis saja persen atau Spearman begitu. Nanti akan muncul. Oke, selanjutnya ini yang ketiga, uji korelasi Spearman maupun persen itu bisa melihat arah hubungan. Kalau hubungannya negatif,
ya ini maka muncul tanda minus. Artinya apa kalau minus? Artinya kalau minus itu nanti akan kelihatan ya nanti di output SPSS juga ada. Artinya jika satu variabelnya meningkat, satu variabelnya menurun, ya. Jadi kalau meningkat, satu variabel lagi menurun atau sebaliknya. Misalnya ini menurun, satunya meningkat. Contoh misalnya begini. Kalau misalnya begini, ada hubungan nih antara umur dengan lingkar perut. Hubungannya positif. Berarti kalau positif artinya umurnya meningkat, lingkar perutnya juga meningkat. Tapi kalau hubungannya terbalik, umurnya meningkat, lingkar perutnya malah tetap ya atau mungkin malah mengecil. Nah, ini hubungan terbalik. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya hubungan positif, satunya meningkat, satunya juga meningkat. Ini hubungan positif. Atau mungkin malah malah begini, satunya satunya menurun, ya, satunya juga menurun. Nah, ini hubungannya positif. Kalau hubungannya negatif, satunya meningkat, ya. Misalnya ada dua variabel, satunya meningkat, satunya menurun. Atau sebaliknya, satunya menurun, satunya meningkat. Ini. Nah, ini adalah arah hubungan. Nah, ini nanti akan Anda bisa lihat di SPSS. Nah, sekarang silakan Anda masukkan data ini sebagai latihan. Ini ya datanya, saya bukakan ya. Silakan Anda stop dulu video ini, ya, terus Anda input datanya di SPSS Anda. Oke, tadi nomor berapa ya? Oke, 13, sekarang 14. Oke, yang 14. Oke, silakan Anda stop dulu. Aduh, maaf. Oke, 27, saya lanjutkan lagi. Oke. Ya, ini adalah datanya. Ini kalau nggak salah yang pertama ini untuk latihan Spearman ya. Untuk yang tadi ya, datanya wajib normalitas dulu. Kita lihat ya, hasil signifikansinya normal. Maka dia menggunakan Spearman. Untuk Spearman, ini tutorialnya. Nanti Anda bisa lihat, cari di YouTube saja. Ya, kita lanjut saja ke outputnya saja, ke hasil data bacanya. Kita lihat di sini ya. Cara bacanya, kalau untuk person maupun untuk Spearman, bacanya adalah saling silang. Jadi misal ini umur, ini dibacanya disilangkan dengan lingkar perut. Ya, maka bagi hubungan antara umur dan lingkar perut, hasilnya ini 0,000, artinya ada hubungan. Terus ini person correlation, ada kekuatannya 0,99 dengan signifikan di 0,01. Artinya begini, 0,999 artinya apa? Sangat kuat tadi ya. Ini ya. Artinya sangat kuat. Artinya sangat kuat sekali kalau 0,99. Ini yang sangat kuat sekali. Terus di sini ya di hasil dari SPSS tadi itu tidak ada tanda minus, berarti dia positif. Artinya jika umur meningkat maka lingkar perut juga meningkat atau sebaliknya jika menurun ia juga menurun begitu. Oke, ya selanjutnya um, untuk Spearman juga ya. Untuk Spearman ini tadi digunakan untuk yang data yang tidak berdistribusi normal. Silakan ada input dulu. Ini saya stop saja. Oke, saya lanjutkan. Oke, nomor 20, 21 sekarang. Oke, ini lanjutkan. Oke. Nah, kita lihat hasil dari normalitasnya. Umurnya normal nih. Tapi HB-nya tidak normal, maka kesimpulannya tidak normal. Kalau nggak normal, pasti pakai Spearman. Begitu. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini saya lewatkan saja. Nanti Anda silakan cari di YouTube ya. Oke, ini outputnya. Lihat di sini. Eh, nilai signifikansi tidak ada hubungan. Nah, ini nggak ada hubungan ya. Jadi tidak ada hubungan. Terus ini contoh ya. Misalnya
Kalau nggak ada hubungan, kalau ada hubungan misalnya di sini ada nilai minus, artinya umurnya naik, HP-nya menurun begitu. Tapi karena tidak ada hubungan, maka tidak usah dilihat bagian sini, begitu ya. Baik, mungkin itu saja mengenai materi terkait eksperimen ya maupun person karena keduanya ini sama dan tidak bisa dipisahkan. Yang satunya parametrik, satunya non parametrik, maka ini saya sampaikan secara bersamaan. Baik, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika Anda anggap ini sangat bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan Anda. Semoga dapat memberikan kemanfaatan kepada yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.